Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nuraini dengan NIM P2B021054. Di sini saya akan membahas tentang prosedur evaluasi. Nah, adapun pokok pembahasannya yang pertama, prosedur evaluasi perencanaan dalam merumuskan aspek yang dinilai. Lalu yang kedua ada prosedur evaluasi perencanaan dalam merumuskan alat atau metode. Dan yang ketiga ada prosedur evaluasi perencanaan dalam menetapkan kriteria dalam penilaian. Untuk yang pertama tentang prosedur evaluasi perencanaan dalam merumuskan aspek yang dinilai. Nah, istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Bloom, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Menurut Gibson, evaluasi yaitu proses penilaian dengan jalan yang membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang dicapai. Menurut Mehrens dan Lehman, mereka mengatakan evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Maka dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses penilaian untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam diri siswa, sehingga bisa diketahui apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai atau belum. Adapun langkah-langkah untuk menentukan hal-hal yang perlu dinilai. Yang pertama ada langkah perencanaan, yang kedua langkah pengumpulan data, yang ketiga langkah persifikasi data, yang keempat adalah langkah pengolahan data, dan yang terakhir adalah penafsiran data. Yang kedua adalah prosedur evaluasi perencanaan dalam merumuskan alat atau metode. Dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama ada prosedur, yaitu tahap untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, yaitu pengertian dari evaluasi sendiri, yaitu suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Yang ketiga adalah teknis atau alat evaluasi. Tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Ditinjau dari kegunaannya, macam tes ada 3. Yang pertama ada tes diagnostis, yang kedua ada tes formatis, dan yang ketiga ada tes sumatif. Lalu yang keempat adalah fungsi tes. Yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajar, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dapat dicapai. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah penggolongan tes. Berdasarkan dari pengertian dan fungsi tes digolongkan menjadi 4 golongan. Nah, menurut sifatnya, tes dapat dikelompokkan menjadi tes verbal, yaitu menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes, terdiri dari tes lisan dan tes tulis. Lalu selanjutnya ada tes nonverbal, yaitu menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Atau dengan tes ini, tester menghendaki adanya respon dari tester, bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Yang kedua, menurut tujuannya, tes dapat dikelompokkan menjadi tes bakat, yaitu digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Lalu ada tes inteligensi, yaitu tujuannya untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Tes prestasi belajar untuk mengetahui prestasi seorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. Lalu ada tes diagnostik untuk mengenali kelemahan atau problematik yang dihadapi murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Ada pula tes sikap, yaitu untuk mengetahui sikap seorang murid terhadap sesuatu, dan tes minat untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai. Lalu untuk menurut pembuatannya, tes dapat dikelompokkan menjadi tes standar, yaitu tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur
yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Yang kedua ada tes buatan guru, yaitu difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Lalu untuk menurut bentuk soalnya, tes dikelompokkan seperti tes uraian, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dan uraian dengan bentuk uraian bebas dan terbatas. Lalu ada tes objektif, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dan urai. Pada variasi ini ada 5 bentuk tes, di mana teser harus menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah, memilih jawaban yang lain benar, menjodohkan dua rentetan kata yang tersedia sesuai dengan jawaban yang benar, memilih di antara alternatif-alternatif jawaban yang disediakan untuk setiap soal, dan mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Lalu, adapun yang ditinjau dari objek yang di atas, maka tes dikelompokkan menjadi tes individual, yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang, dan tes kelompok, yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Lalu bab yang ketiga yaitu tentang prosedur evaluasi perencanaan dalam menetapkan kriteria dalam penilaian. Adapun evaluasi yang baik yang harus memenuhi 3 fungsi. Yang pertama, menilai kemampuan siswa dengan ukuran baku yang ada pada kompetensi minimal. Yang kedua, menilai efektivitas prosedur pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menilai efektivitas proses belajar siswa. Adapun upaya yang dapat dilakukan guna untuk merencanakan penilaian menekan pada 3 hal, yaitu yang pertama ada mengkomunikasikan rujukan pembelajaran, yang kedua bukti ketercapaian tujuan pembelajaran atau kriteria, dan yang ketiga adalah instrumen penilaian dan metode penilaian. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang berlaku umum. Yang pertama, yaitu berorientasi pada kompetensi dan indikator ketercapaian hasil belajar. Dan yang kedua adalah menyeluruh dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada sesuai dengan pengalaman belajar, mendidik, terbuka, dan menggunakan prinsip penilaian acuan, protokan, atau PAP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.